Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita akan mengawali ibadah kita pada minggu hari ini. Dan minggu hari ini masih di dalam bulan keluarga. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan memakai kidung jemaat 451 ayat yang pertama. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa menyertai jemaat. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Dasar ibadah pada hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Dalam kehidupan ini pasti kita pernah mengalami suatu kesulitan. Kita pernah mengalami kesusahan. Nah, firman Tuhanlah yang setia, yang selalu menolong kita. Sehingga pada waktu kita mengalami hal yang buruk, kita mengalami keadaan yang sulit, itu bisa menguatkan dan meneguhkan kita. Mari kita mencoba melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jadikan firman Tuhan itu menjadi dasar dalam hidup kita. Sehingga setiap langkah kita benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Mari kita mendasari firman Tuhan ini dengan memuji makai kidung jemaat nomor 447 ayat yang pertama. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri, dalam kasih yang setia, ku berbakti tak henti. Ruth, Deborah dan Maria jadi contoh bagiku. Ku berjanji dan setia, mana dapat ku tempuh. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, pekerjaan, bermasyarakat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui keberdosaan kami. Kami sering tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sering, Tuhan, mengandalkan pengetahuan, pengalaman daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, ampunlah kesalahan kami, supaya kami dalam hidup ini benar-benar bisa mengandalkan Tuhan dan bisa mendengarkan suara Tuhan dengan jelas. Sehingga setiap langkah yang kami lakukan benar-benar untuk memuliakan nama-Mu. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Roma 8 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Hidup oleh roh,
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari kita menyambut berita anugerah dengan muji Kidung Jemaat nomor 459 ayat yang pertama. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 8 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah pemilik pengetahuan, Engkaulah pemilik seluruh kehidupan kami. Engkau mengetahui apa yang kami lakukan. Karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan dari Engkau, supaya Engkau memberikan firman-Mu, Engkau memberikan pengetahuan dan pemahaman akan firman-Mu ke dalam diri kami, sehingga kami berbicara benar-benar bisa mendengarkan suara dari Tuhan, bukan berdasarkan pengalaman kami, bukan berdasarkan pengetahuan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Matius 13 ayat 1 sampai 8 dilanjutkan 18 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Akan dilanjutkan ayat ke-18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti.
Dan karena ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan memuji kidung jemaat nomor 50A bait pertama. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini berkisah tentang seorang penabur yang sedang menabur. Ya, pada waktu dia keluar sedang menabur, benihnya itu jatuh di tepi jalan, tanah berbatu, semak duri, dan tanah yang subur. Nah, kalau kita melihat paralel dari ayat ini, dari Matius ini, kita bisa melihatnya di Lukas dan di Markus. Di situ juga dijelaskan. Penabur adalah pembawa firman, benih yang ditaburkan itu adalah firman Tuhan, sedangkan tempat dia tumbuh itu adalah respon orang-orang pada saat menerima firman Tuhan. Nah, dalam Matius ini kita bisa melihat ada 4 golongan pada saat orang itu mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama adalah benih yang jatuh di tepi jalan. Adalah orang yang senang menerima firman Tuhan, namun dia tidak mengerti apa isi firman Tuhan itu. Dan dia tidak berusaha untuk belajar, untuk mencari tahu makna dari firman Tuhan itu. Sehingga iblis datang dan mengambil firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan itu menjadi hilang. Firman Tuhan itu tidak merubah hidupnya sama sekali. Begitu juga dengan benih yang jatuh di bebatuan. Adalah orang yang menerima firman Tuhan dengan gembira, namun mereka tidak berakar. Pada waktu tumbuhan dia sudah memiliki akar, berarti dia bisa menyuplai seluruh kehidupannya. Dia bisa menopang seluruh kehidupannya. Sama halnya dengan manusia. Pada waktu dia mendengarkan firman Tuhan, dia gembira, dia senang bisa mendengar suara Tuhan. Namun dalam hidupnya, pada waktu dia jatuh dalam situasi yang sulit, dia banyak masalah, dia mulai melupakan firman Tuhan. Dia lupa akan janji pertolongan Tuhan. Dia lupa bahwa dalam kehidupan kita ada yang lebih berotoritas, yaitu Tuhan Yesus. Ya, dia melupakan firman Tuhan itu. Sehingga dia mengatasi segala masalahnya, segala kesulitannya, segala penderitaannya, mengandalkan pengetahuan dan pengalamannya. Sehingga firman Tuhan itu juga tidak bertumbuh dalam hidupnya. Sehingga tidak ada perubahan dalam hidupnya. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di semak berduri. Benih ini tumbuh semakin besar. Namun semak duri juga semakin besar, menghimpit. Dari hari ke hari dia semakin terhimpit sehingga benih ini lama-kelamaan menjadi mati karena terdesak. Artinya adalah firman dalam dirinya bertumbuh awalnya, terus-menerus bertumbuh. Namun karena kekhawatiran, karena godaan dari dunia ini, mungkin kekayaan, mungkin jabatan atau lainnya, orang ini meninggalkan Tuhan. Sering dalam diri kita dihadapkan dalam suatu pilihan. Nah, pada saat kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak berpegang sama Tuhan, sering yang kita tinggalkan adalah Tuhan. Sering dalam kehidupan kita mungkin yang bergumul dalam mencari pasangan hidup. Kita rela meninggalkan meninggalkan Tuhan demi mendapatkan pasangan hidup. Yang sedang bergumul dalam pekerjaan, dia rela melakukan apapun asalkan mendapatkan uang.
mungkin yang bergumul dalam jabatan, dia rela meninggalkan Tuhan, rela menyangkal Tuhan, dan dia rela tidak beribadah supaya dia bisa naik jabatan. Nah, ini adalah contoh-contoh benih yang jatuh di semak duri. Bagaimana dengan kita? Adakah kita di 3 hal ini pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan? Atau justru kita di benih yang keempat? Benih yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Dia adalah orang yang mendengarkan Tuhan dan melakukan firman itu dalam hidupnya setiap hari. Sehingga orang tersebut mendapatkan damai sejahtera dari Allah dan memiliki pengenalan Allah secara utuh. Sehingga setiap ada kesulitan, masalah, tantangan, dia masih ingat, dia percaya akan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam hidup ini pasti kita tidak lepas yang namanya masalah. Dalam hidup ini kita tidak lepas yang namanya kesusahan, kekecewaan, penderitaan. Itu selalu melekat dalam kehidupan ini. Namun ada hal yang menguatkan kita, yang bisa membuat kita setia, yaitu pengandalan diri kita kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Mari kita menjadi tanah yang subur, selalu berpegang kepada Tuhan. Mengandalkan pengetahuan boleh, mengandalkan pengalaman boleh. Namun hal yang paling penting dari kedua itu adalah tetap mengandalkan Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang memiliki otoritas penuh dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, mari kita menganggap firman Tuhan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sering pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita sibuk sendiri. Contoh, pada waktu ke gereja mungkin, enggak ke gereja. Saya enggak ke gereja, Pak. Kan ini lagi di rumah mendengarkan video. Nah, bagaimana pada waktu kita mendengarkan video renungan, pada waktu ibadah? Benarkah kita masih bersikap seperti kita ke gereja? Benarkah kita serius menyiapkan diri? Kita benar-benar menghayati firman itu? Atau kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin sambil membalas WA, kita sibuk dengan yang lain. Atau mungkin pada waktu kita ibadah, ya sudah kita ibadah aja, pokoknya ibadah. Firman Tuhan itu harusnya merubah hidup kita. Pengenalan kita akan Tuhan membuat kita sadar bahwa kita manusia yang rapuh, manusia yang tidak berguna, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa belas kasihan Tuhan. Ada tulisan yang menarik, ada nasihat yang diberikan Paulus kepada muridnya yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16, itu mengenai firman Tuhan. Mari kita membuka dari 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan. Itulah makna dari firman Tuhan. Nah, mari mulai saat ini kita tidak menganggap Alkitab itu sebagai sebuah buku sejarah, sebuah buku dongeng. Kita menganggap firman Tuhan itu hanya sebuah nasihat. Namun mari kita menganggap firman Alkitab sebagai suara dari Tuhan yang harus kita lakukan dalam setiap langkah kita setiap hari.
Kita sering mengaku, aku anak Tuhan. Aku diselamatkan. Aku mendapatkan berkat karena aku anak Tuhan. Namun di satu sisi, sering kita ogah-ogahan atau kita sering malas berbicara sama Tuhan lewat Alkitab, lewat doa, atau lewat lainnya. Nah, mari pada ibadah hari ini, semoga ini mengevaluasi hidup kita, mengingatkan hidup kita. Pada saat kita menjadi ladang yang subur, seperti benih yang jatuh di tanah subur ini, baru kita bisa mengenal Tuhan secara utuh. Pengenalan kita secara utuh kepada Tuhan membuat kita berbuah. Sehingga kita berbuah menjadi berkali-kali lipat. Nah, mari kita belajar menjadikan firman Tuhan ini menjadi prinsip dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berbuah. Pada waktu kita berbuah, berarti kita sudah berhasil menjadi manusia yang seutuhnya. Tuhan menciptakan manusia menurut Kejadian 2 dengan 2 tujuan. 1, engkau menjadi rekan kerja Tuhan untuk melestarikan, mengelola ciptaan lainnya. Kedua adalah engkau menjadi saluran berkat. Engkau menjadi contoh ciri-ciri hidup Tuhan itu seperti apa. Seharusnya melalui hidup kita bisa menunjukkan karakter-karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu maha kasih, berarti kita harus mengasihi. Tuhan itu sabar, berarti kita harus sabar. Tuhan itu peduli, berarti kita juga harus peduli dengan orang lain. Nah, mari kita belajar bersama-sama untuk menghasilkan buah, sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk kami meresponi firman-Mu. Mampukan kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan firman ini yang tumbuh terus dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga Dia berbicara setiap hari, menyegarkan hati kami, sehingga kami bisa siap untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Jangan biarkan kami anak-anak-Mu ini melakukan dosa atau melakukan hal kedagingan kami, kesukaan kami yang membuat Engkau sakit hati Tuhan atau Engkau kecewa. Sehingga melalui hidup kami Engkau tidak dipermuliakan, namun Engkau dipermalukan. Karena itu Tuhan, mampukan kami mulai hari ini untuk hidup benar, sehingga kami bisa berbuah lebat. Bisa berbuah 3 kali, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Sehingga banyak jiwa, banyak orang dipermuliakan dan memuliakan nama-Mu Tuhan lewat hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Engkau masih memakai kami untuk menjadi rekan kerja-Mu untuk berrelasi dengan orang lain. Mulai saat ini Tuhan, ajari kami untuk berkomitmen menjalankan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan memuji Make Kidung Jemaat nomor 309. Pokok
jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita memperbarui iman kepercayaan kita. Pengakuan imam rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan kita terambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Mari kita muji Kidung Jemaat 335 sambil mengumpulkan persembahan. Manusia yang Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, karena belas kasihan-Mu kami telah menyelesaikan ibadah ini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, kiranya Tuhan berkati gereja kami ini. Di tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan pandemi seperti ini, semoga gereja kami ini bisa tetap menjadi berkat terkhusus untuk warga gereja kami, terkhusus untuk kerohanian mereka, sehingga pada waktu mereka tidak bisa ke gereja, gereja kami ini terus bisa melakukan pelayanan untuk menyebarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan gereja kami, kiranya Tuhan terus memberkati, sehingga kegiatan-kegiatan yang tertunda dan mungkin bisa dilakukan di semester 2 ini bisa segera dilakukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan new normal, untuk persiapan-persiapan yang ada, kiranya Tuhan memberkati sehingga ibadah bisa dilakukan kembali di minggu-minggu berikutnya. Berkati juga Tuhan untuk panitia-panitia yang ada, yang sedang mengadakan persiapan untuk mempersiapkan diri untuk ibadah di gereja ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk warga jemaat, kiranya Tuhan sendiri yang menolong mereka, warga yang bergumul tentang pekerjaan, warga yang mungkin sedang sakit, kiranya Tuhan sendiri yang tolong, sehingga dia bisa mendapatkan pekerjaan dan yang sakit bisa segera sembuh.
Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang masih sekolah, terkhusus untuk yang di bangku kuliah sekarang ini sedang masa ujian. Kiranya Tuhan menolong memberkati mereka, dan anak-anak kami yang masih mencari tempat sekolah, baik SMP, SMA, SD, maupun yang mencari tempat untuk perguruan tinggi. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam mencari tempat studinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami ini, sehingga bangsa negara kami ini dari hari ke hari semakin membaik keadaannya, baik dalam bidang ekonomi, bidang kesejahteraan, bidang kesehatan. Saat ini negara kami ini sedang mengalami virus corona, sehingga semua warga negaranya memiliki dampak semuanya, sehingga mereka banyak kehilangan penghasilannya. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong mereka. Engkau lahirkan anak-anak muda, Engkau lahirkan orang-orang yang memiliki kreativitas yang tinggi, sehingga mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, sehingga warga negara kami ini ke depannya yang tidak bekerja bisa segera bekerja. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menolong sehingga virus corona ini cepat berlalu Tuhan, sehingga banyak warga negara bisa segera beraktivitas kembali. Kami juga mendoakan pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai bagian yang terkecil, yaitu RT RW. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong, sehingga mereka bekerja, benar-benar bekerja untuk kesejahteraan warganya, bukan untuk kepentingannya sendiri. Kau satukan mereka, Kau berikan ide-ide yang cemerlang kepada mereka, sehingga kesadaran atau kebijakan yang mereka ambil benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan warga negara. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini bisa kami gunakan untuk pelayanan-Mu yang ada di dunia ini Tuhan. Kau berkati juga untuk pengelola persembahan Tuhan, supaya bisa menggunakan persembahan ini dengan bijak. Menyerahkan seluruh pergumulan baik jemaat kami ini, baik yang terucap maupun enggak, hanya dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan sukacita. Berjaga-jagalah dengan setia dan sungguh-sungguh. Ingatlah bahwa Allah tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tapi Tuhan menjanjikan kekuatan hari demi hari. Percayalah Tuhan selalu memberkati jemaatnya dan selalu beserta kita. Mari kita memuji kidung jemaat nomor 423 bait ke-4. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu yang ku dapat ku beri. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Allah Bapa Sang Sumber Berkat, kasih karunia Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Sumber Hikmat, kiranya menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji pakai kidung jemaat nomor 474. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus.
Ibadah selesai, jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Saat teduh untuk kita semuanya. Selesai, selamat hari Minggu, selamat menjalani ibadah bulan keluarga, Gusti berkahi.